Hai, selamat datang di channel Inspirasi Idaman. Di dalam video kali ini kita akan membahas tips dan trik bagaimana caranya supaya kalian bisa hemat membangun rumah dari nol. Sekarang ini banyak sekali kemunculan perumahan-perumahan baru dan memberikan kemudahan kepada calon konsumen yang ingin membeli rumah. Membeli rumah yang sudah jadi dari para developer atau pengembang memang lebih praktis ya guys. Dengan segala fasilitas dan metode pembayaran yang ditawarkan, tentunya bikin kalian menjadi lebih tergiur ya. Namun yang perlu kalian perhatikan nih guys, spesifikasi dan desain rumah tersebut adalah milik pengembang. Hasilnya adalah rumah-rumah yang seragam dan ruangan untuk modifikasinya menjadi terbatas. Rumah jadi dari pengembang mungkin bukan pilihan untuk Anda yang ingin punya rumah berkarakter dan desain yang unik. Pilihannya nih buat kalian adalah membangun rumah sendiri dari nol. Jadi ini membutuhkan keterlibatan Anda dari awal hingga akhir ya teman-teman ya. Meskipun begitu, perlu diingat nih bahwa proses perencanaan dan pembangunan benar-benar harus dilakukan dan diawasi dengan teliti. Bila tidak, bukannya tidak mungkin ya, uang kalian bisa keluar lebih banyak daripada kalian beli di developer atau pengembang. Jadi bisa dibilang lebih besar pasak daripada tiang. Hanya untuk membangun rumah impian saja kalian jadi boros. Di video ini ada tips-tips buat kalian yang kalian bisa perhatikan supaya anggaran kalian tidak habis untuk membangun hal-hal yang nggak penting ya teman-teman ya. Oke, nomor pertama adalah perencanaan matang dan konsultan. Tentunya, dasar dari membangun rumah adalah perencanaan berupa desain keseluruhan. Salah satu kebutuhan pokok manusia yaitu mempunyai rumah. Nah, di dalam rumah tersebut yang nantinya kalian akan tempati harus sempurna dan sesuai keinginan dong, pastinya, ya nggak? Nah, maka dari itu, percayakan perencanaan dan desain pada jasa desain rumah atau arsitek yang berkualitas ya. Konsultasikan visi dan keinginan kalian untuk rumah impian kalian. Jangan hanya datang ke satu arsitek aja dan kamu langsung setuju dengan desain serta harga jasanya. Kamu harus riset dan survei. Kalau gue saranin sih minimal 3 arsitek, dimana kalian bisa mendapatkan opini atau alternatif lain. Baru setelah itu, kamu bisa memilih siapa yang paling cocok dan sesuai dengan anggaran kamu. Yang paling utama sih itu ya kalau menurut gue. Dan terlebih lagi desainnya. Nah, untuk nomor 2. Desain yang tidak rumit dan minimalis. Dengan desain minimalis, material dan biaya jasa yang digunakan bisa ditekan sekecil-kecilnya. Lebih efisien jadinya. Dengan tidak ada banyaknya ornamen dekorasi di fasad rumah, hal ini pun membuat waktu pengembangan jauh lebih cepat dibandingkan dengan gaya arsitektur lain yang lebih kompleks ya teman-teman ya. Selain desain eksterior, Anda juga bisa melakukan penghematan dengan membuat ruangan multifungsi. Selain itu, mengurangi jumlah ruangan di dalam rumah juga bisa mengurangi berbagai biaya loh. Mulai dari biaya desain sampai biaya konstruksi dan biaya penyelesaian. Contohnya nih ya teman-teman, kamu membuat ruangan kerja sekaligus entertainment room itu menjadi satu. Atau kamu bisa menggabungkan dapur dan ruang makan yang nantinya kamu bisa memberikan yaitu sekat portable. Untuk yang selanjutnya yaitu tips nomor 3. Tim konstruksi yang efisien. Saat dana sudah ada di tangan Anda, tentunya pasti akan berlanjut ke proses pembangunan. Ini adalah waktunya untuk mencari tim konstruksi yang efisien. Efisien berarti jujur, aktif, dan komunikatif kepada Anda. Jangan lupakan ya, 3 poin tersebut. Lalu, di sini, hal yang terpenting adalah kalian bisa mendapatkan yaitu namanya tim kerja yang bekerja sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, tanpa mengorbankan kualitas pengerjaan yang teliti dan rapi ya teman-teman ya. Pilihlah mandor dan pekerja konstruksi yang benar-benar bisa kamu percayai. Maka waktu kamu tidak akan habis untuk mengawasi mereka. Kamu juga bisa minta bantuan rekomendasi kepada arsitek rumah kamu, keluarga, teman, atau kolega yang membangun rumahnya sendiri. Jadi bisa dibilang dapat referensi lah ya. Jangan sampai kamu harus mengalami masalah-masalah yang pada akhirnya merugikan secara finansial, material, dan waktu pastinya ya. Ya sebagai contohnya mungkin bangunannya tuh jadi setengah jalan, lalu pekerjanya kabur, atau material-material bahan bangunan hilang. Nah, nantinya kan itu menyebabkan hasil rumah kamu menjadi buruk tentunya. Dan untuk tips selanjutnya yaitu yang keempat. Riset dan survei sendiri harga material. Masih ada nih kaitannya dengan proses konstruksi.
Kamu juga perlu tahu harga-harga material bangunan yang umumnya di pasaran. Jangan lupa untuk melakukan ini sebelum membentuk tim konstruksi dan bahan-bahan bangunan yang sekiranya kamu akan gunakan ya teman-teman ya. Langkah ini mencegah kalian supaya biaya pembelian material kalian tidak bisa dimanipulasi oleh mandor atau kepala konstruksi yang curang. Nah, ketika Anda sudah tahu dengan harga bahan material, periksa juga ya invoice yang diberikan oleh mandor. Apakah harga dan total yang diberikan itu normal atau ada indikasi penggelembungan nilai-nilai material bahan bangunan rumah Anda. Dan tips yang selanjutnya yang terakhir adalah nomor 5. Bangun sedikit demi sedikit. Bila anggaran dana kamu terbatas atau masih banyak pengeluaran-pengeluaran yang kamu rasa lebih perlu mendesak dikeluarkan, maka kamu bisa melakukan tips ini ya teman-teman ya. Kamu bisa membangun rumah impian kamu secara bertahap nih teman-teman. Hal ini berarti membangun sedikit demi sedikit. Mulai dari pondasi rumah, sumur jika kalian ingin menggunakan air tanah, atau bangunan itu sendiri dari atapnya hingga sampai pada tahap finishing. Ada pepatah, uang itu mempunyai sayap. Daripada Anda berusaha mengumpulkan uang tapi ujung-ujungnya terpakai untuk kebutuhan lain, lebih baik Anda gunakan cara ini saat mendapatkan pendapatan lebih. Lalu kamu mulai alokasikan untuk pembangunan rumah kamu. Lebih baik kamu menggunakan cara ini ya, supaya saat kamu nanti, waktu kamu mendapatkan pendapatan atau rezeki lebih, kamu bisa mengalokasikan untuk pembangunan rumah kamu. Bisa dibilang waktu pembangunannya itu akan jauh lebih lama dibandingkan membangun langsung. Namun pada akhirnya nanti kamu bisa merealisasikan rumah impian kamu. Nah, gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih untuk kesimpulannya dari 5 tips yang di atas tadi, satu hal yang perlu kalian ingat ya teman-teman ya. Ini ada 2 faktor yang menjadi pertimbangan utama, yaitu faktor fungsionalitas dan estetika. Nah, di sini bisa dibilang untuk keindahan dari sebuah mata, yaitu nilai estetika, memang tidak boleh dilupakan ya teman-teman ya. Akan tetapi, membangun rumah yang lebih mengedepankan fungsi, biayanya pun tidak semahal rumah yang dibangun dengan mengedepankan unsur estetika. Kamu bisa terapkan tips-tips tadi yang di atas untuk mulai membangun rumah dari nol dengan hemat, efektif, dan terstruktur. Sehingga kamu bisa membangun rumah impian yang kamu idamkan. Nah, segini dulu aja ya tips dari gua, Yohanes. Nantikan tips-tips menarik lainnya di channel ini ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman ya. Oke, and bye. Dadah.